Tak hanya itu, fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dalam beberapa ayat di dalamnya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Bahkan sejak bayi, tanda-tanda kenabian tampak pada diri Nabi Muhammad. Saat usia 5 bulan, sudah pandai berjalan. Di usia 9 bulan pandai berbicara. Dan usia 2 tahun itu baginda sudah bisa dilepas dan bermain dan menggembala bersama anak-anak lain. Nabi SAW memasukkan telapak tangannya ke dalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi dan ini berkah dari Allah." Dan aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah SAW. Para sahabat pun mengambil air untuk minum dan berwudu dari pancaran air tersebut. Assalamualaikum Superahi yang setia, masih di Quorepedia. Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir umat Islam yang mendapat banyak mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Apabila mukjizat para nabi sebelumnya terbatas hanya untuk diperuntukkan bagi umat dan pada masanya saja, tidak demikian dengan mukjizat Rasulullah SAW yang kekal sepanjang masa dan berlaku untuk seluruh alam. Tujuan Allah memberikan banyak mukjizat pada Nabi Muhammad SAW bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyampaikan kebenaran serta menyelamatkan umat Islam dari hal-hal yang menyesatkan. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling sempurna dan memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan Allah menganjurkan setiap umat agar bersalawat kepadanya. Berikut 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran menjadi sebuah anugerah luar biasa yang dialami Rasulullah sebagai bukti kenabiannya. Berbagai sumber menyebutkan Al-Quran adalah kata sifat dari Al-Qara'u yang bermakna kumpulan. Kemudian istilah tersebut digunakan merujuk kitab suci dengan bahasa kalamnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surat dan ayat, serta memuat berbagai kisah, perintah, dan larangan, serta menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu yang menjadikannya sebagai petunjuk atau pedoman hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Tak hanya itu, fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dalam beberapa ayat di dalamnya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. Mukjizat kedua, mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa besar yakni Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad SAW ke langit tertinggi yakni Sidratul Muntaha, melewati beberapa tingkatan untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya perintah sholat 5 waktu. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat. Ayat Al-Quran yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj tersebut salah satunya surat Al-Isra ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1.
Mukjizat yang ketiga, dibelah dadanya. Saat berusia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk direbahkan dan dibelah dadanya. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua malaikat mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Nabi Muhammad. Mereka membersihkan hati atau kalbunya, lalu menutup kembali dada Nabi Muhammad seperti semula. Kemudian dalam hatinya tersebut diselipkan satu batil dari emas oleh malaikat Jibril, sehingga hati Nabi Muhammad SAW penuh dengan hikmat, iman, Islam, dan keyakinan yang hakiki. Mukjizat yang keempat, kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa berkah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW di dunia membawa banyak keberkahan bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Mereka yang ikut serta merawat Nabi Muhammad SAW selalu merasa bahagia dalam hidupnya. Bahkan sejak bayi, tanda-tanda kenabian tampak pada diri Nabi Muhammad. Saat usia 5 bulan, sudah pandai berjalan. Di usia 9 bulan pandai berbicara, dan usia 2 tahun itu baginda sudah bisa dilepas dan bermain dan menggembala bersama anak-anak lain. Mukjizat yang kelima, para malaikat menjadi awan pelindungnya. Keistimewaan lain bagi Nabi Muhammad SAW yaitu mendapat perlindungan dari para malaikat yang senantiasa selalu menjaganya dari panas terik matahari. Kemanapun rombongan Rasulullah pergi, awan-awan terdu selalu melindungi mereka. Kejadian tersebut bahkan sampai menarik perhatian seorang pendeta bernama Bukhairah. Mukjizat yang keenam, pada zaman kenabian Rasulullah SAW, beliau pernah diminta oleh kaum Quraisy untuk menunjukkan mukjizat secara nyata. Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat itu juga beliau bersabda, "Saksikanlah." Diriwayatkan Anas bin Malik, orang-orang Mekah meminta Nabi Muhammad SAW memperlihatkan suatu mukjizat. Maka beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi 2, sehingga Gua Hiro itu dapat mereka lihat di antara 2 belahannya. Peristiwa terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW ini diterangkan dalam ayat-ayat pertama surat Al-Qamar. Mukjizat yang ketujuh, air memancar dari sela-sela jari. Diriwayatkan oleh Abdullah, suatu ketika para sahabat menyertai Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan mereka nyaris kehabisan air. Nabi SAW bersabda, "Bawalah kemari air yang tersisa." Nabi SAW memasukkan telapak tangannya ke dalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi, dan ini berkah dari Allah." Dan aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah SAW. Para sahabat pun mengambil air untuk minum dan berwudu dari pancaran air tersebut. Mukjizat yang ke-8, pohon kurma berbuah banyak. Satu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang anak yang kesulitan untuk membayar utang orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, sementara hartanya hanya sebuah pohon kurma. Pohon kurma yang semula kering itu dibuat menjadi berbuah setelah didoakan Rasul. Pada akhirnya buah-buah kurma tersebut bisa melunasi hutang keluarga si anak itu. Mukjizat yang ke-9, mendatangkan hujan lebat. Kawasan Madinah pernah dilanda musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. Ketika itu Rasulullah SAW juga sedang melakukan khutbah Jumat dan berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma hawalina wala alaina." Artinya, "Ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat yang ada di sekitar kami, jangan di atas kami." Tak lama awan mendung mulai muncul dan turun hujan di Madinah. Padahal sebelumnya langit bersih dan tak ada awan sedikit pun. Mukjizat yang terakhir, menyembuhkan penyakit mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah menderita penyakit mata dan tubuhnya seperti demam serta kesakitan. Mengetahui kondisi Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW segera menolongnya. Nabi Muhammad SAW meniup mata Ali yang sakit sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya disembuhkan. Sejak saat itu sembuhlah penyakitnya dan tak lagi merasakan kesakitan. Itulah beberapa bukti nyata mukjizat Nabi Muhammad SAW. Share info bermanfaat agar selalu sehat dalam taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.